Halo semuanya, selamat datang di video edukasi dari kelompok kami. Hari ini kami akan membahas topik menarik dan sangat penting dalam dunia komunikasi, yaitu data dan statistik. Topik ini sering dianggap sulit, tapi tenang aja, akan kami jelaskan dengan sederhana dan jelas. Yuk simak sampai selesai. Sebelum masuk ke penjelasan, perkenalan dulu ya, kami dari kelompok 3. Tim ini terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Yohani, lalu ada Widi, Dita, dan Nazwar. Kami akan bergantian menyampaikan materi agar penjelasan lebih bervariasi dan tidak membosankan. Pertama, kita mulai dari dasar dulu, yaitu pengertian data. Secara umum, data adalah sekumpulan fakta atau informasi berupa angka, simbol, atau deskripsi yang menggambarkan suatu fenomena. Data bisa berasal dari mana saja, bisa dari pengamatan, survei, atau penelitian. Dalam konteks komunikasi, data berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu kondisi, sehingga keputusan bisa diambil secara objektif, bukan berdasarkan asumsi semata. Nah, untuk bisa menganalisis atau menyimpulkan suatu, tentu kita butuh data, tapi sebelum itu kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Tujuan pengumpulan data adalah agar kita memiliki dasar informasi yang valid dan relevan. Proses ini sangat penting karena kualitas data akan menentukan kualitas hasil analisis kita nantinya. Ada beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama, angket atau kuesioner. Adalah daftar pertanyaan tertulis yang dijawab oleh responden. Yang kedua, wawancara adalah tanya jawab langsung dengan narasumber. Yang ketiga, observasi atau pengamatan, yaitu melihat langsung perilaku atau kejadian tanpa ikut campur. Dan yang keempat, studi literatur, yaitu mencari data dari buku, jurnal, atau sumber tertulis lainnya. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dianalisis. Contohnya seperti menjumlahkan data, menghitung rata-rata, atau mengubahnya ke dalam bentuk presentase. Data yang sudah diolah tadi akan lebih mudah dipahami jika disajikan dengan baik. Fungsi dari penyajian data antara lain, pertama, ada untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan, dan yang kedua yaitu untuk membandingkan data antara waktu atau antar kelompok. Nah, cara menyajikan data tersebut bisa disajikan dalam bentuk seperti tabel. Contohnya kayak tabel frekuensi, tabel klasifikasi, tabel kontingensi, dan tabel korelasi. Kemudian bisa juga dalam grafik seperti grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, atau kartogram. Dan terakhir bisa dalam bentuk diagram seperti piktogram atau diagram pencar. Diagram batang membantu kita membandingkan data secara visual berdasarkan tinggi batang. Contohnya, membandingkan jumlah pengguna aplikasi media sosial dalam 1 tahun. Diagram lingkaran menunjukkan proporsi. Setiap sektor menggambarkan bagian dari keseluruhan. Misalnya 40% pengguna WhatsApp, 30% Instagram, dan sisanya lainnya. Analisis data bertujuan untuk memahami informasi lebih dalam. Makna dari analisis sendiri adalah 1. Membandingkan dua nilai atau variabel, 2. Menguraikan informasi menjadi bagian kecil, dan 3. Mengukur pengaruh satu kejadian terhadap lainnya. Nah, contohnya begini, kita ingin tahu apakah promosi melalui Instagram benar-benar meningkatkan penjualannya. Caranya, kita bandingkan data sebelum dan sesudah promosi, lalu hitung perubahan yang terjadi. Hasilnya bisa digunakan sebagai dasar keputusan berikutnya. Dalam dunia kerja, peran analisis bisnis sangat penting. Mereka bertugas membaca data, lalu menerjemahkan menjadi strategi. Jadi, bukan hanya sekedar membaca angka, tetapi memahami makna di balik angka itu untuk menyusun keputusan. Oke, itu tadi penjelasan kami tentang statistik. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan.